Yakinlah pada Tuhanmu, kau yang susah dan penat. Dikuatkannya hatimu saat berbeban berat. Jangan ragu, jangan bimbang, kebenaran firman-Nya. Tuhan pasti menggenapi semua janji setia-Nya. Asa unang behotalu ibain haholomoni. Bereng Yesus si Tuhanmu bernit nati naunai. Unang ganggu rohabuna dipandok ni debata. Pasal tona baga-baga pas roham di debata. Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu hari ini, Kamis 4 Agustus 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini 4 Agustus 2022 terambil dari kitab Yehezkiel, kitab Nabi Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayatnya yang ke-29. Yehezkiel 36 ayat 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang setiap hal yang kita lakukan dalam hidup kita pasti ada konsekuensinya. Konsekuensi adalah akibat langsung yang bisa kita rasakan terkait dengan apa yang kita lakukan. Contoh, kalau kita makan, konsekuensinya kita akan kenyang. Kalau kita makan berlebihan, konsekuensinya lemak akan menumpuk di tubuh kita seperti yang terjadi dalam tubuh saya. Ya. Kalau kita makan lebih sedikit dari porsi yang biasanya, maka tubuh kita pun bisa menurunkan beratnya. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk setiap hal pasti ada konsekuensinya. Apalagi hal-hal yang terkait dengan kenajisan dan bertentangan dengan perintah Tuhan. Konsekuensi yang langsung kita rasakan adalah kita berdosa. Dan dosa itu mendatangkan konsekuensi-konsekuensi lain yang sama buruknya dengan dosa itu. Kalau dalam bangsa Israel pada ketika Nabi Yehezkiel manurirangi atau berkarya, ya, atau memberi suara kenabiannya, maka bangsa Israel saat itu sedang mengalami dosa atau mereka berdosa dan mereka mengalami akibat dosa mereka, yaitu kelaparan yang melanda. Karena tanah tidak lagi subur, gandum tidak lagi berbuah, gandum yang menjadi makanan pokok mereka untuk mereka olah jadi roti, ya. Dan mereka sangat menderita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kita bersyukur kalau konsekuensi yang Tuhan berikan kepada kita tidak untuk selama-lamanya. Konsekuensi itu ada untuk mengajar kita betul, membuat kita bertobat betul, membuat kita menyadari kesalahan kita dan kemudian kita minta ampun dan kemudian kita memperbaiki kesalahan itu sangat betul. Oleh sebab itu, bagi para orang tua, kalau anakmu melakukan kesalahan, tidak usah marahi mereka, tapi terapkan harus ada konsekuensinya. Contoh, kalau mereka ngeberantakin gitu ya. Saya bahasa slangnya yang saya tahu, ngeberantakin mainan, kasih tahu konsekuensinya, you have to tidy it up. Kamu harus membereskannya sendiri. Jangan suruh orang lain menanggung konsekuensinya. Jangan suruh si Mbak untuk membereskan mainan itu. Suruh dia.
supaya dia tahu untuk apapun yang dia lakukan ada konsekuensinya. Oleh sebab itu, hati-hati dengan dosamu. Karena dosamu pun memiliki konsekuensinya. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari hati-hati dalam bertindak. Hati-hati dalam berbuat. Karena setiap perbuatan kita mengandung konsekuensinya tersendiri. Dan jangan lupa, mintalah arahan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Supaya kita diberi kebijaksanaan untuk melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Dan kalau kita sudah terlanjur melakukan yang salah, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang Maha Pengampun. Dia akan melepaskan kita dari segala dosa kita. Dan Dia akan membuat hidup kita lebih baik lagi kalau kita mau bertobat. Seperti bangsa Israel yang dikatakan akan diperbanyak gandumnya dan tidak akan lagi mereka kelaparan. Itulah konsekuensi yang akan mereka tanggung jika mereka bertobat di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan sekarang, bertobat dari dosa-dosa kita, karena Dia Maha Pengampun dan setia. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami belajar tentang setiap perbuatan kami ada konsekuensinya. Oleh sebab itu baiklah kami hanya melakukan yang baik, sehingga konsekuensi yang baiklah yang kami terima dari Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia dan adil, sehingga ketika kami berdosa pun Engkau bersedia untuk menerima pertobatan kami. Ketika kami mau bertobat dan tidak mengulangi lagi dosa kami, kami percaya Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu itu dalam hati kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Berkati kami dengan kesehatan, dengan rezeki untuk memelihara hidup kami. Berkatilah studi kami, pekerjaan kami, keluarga, anak-anak kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang berbeban berat berikan jalan keluar. Yang berulang tahun hari ini, tambahkan panjang umur, kesehatan, sukacita dalam hati mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Asa unang behotalu iban haholomoni, bereng Yesus si Tuhanmu bernit nati naunai, unang ganggu rohabuna dipandok ni debata, pasal tona baga-baga pas roham di debata.